Saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu Letare atau Minggu Bersukacita. Di gereja-gereja pasti kita akan melihat pastor atau misdinar, para petugas mengenakan kasula, pakaian liturgi yang berwarna pink yang menggambarkan tentang sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang punya cerita sukacita yang akan menjadi kabar sukacita bagi orang lain. Orang patut bersukacita karena ada berbagai alasan yang terkadang bagi kita secara pribadi atau orang lain itu biasa saja. Misalnya ada orang bersyukur karena makan enak di siang itu. Puji Tuhan, oh saya bisa makan ini. Tetapi bagi orang lain makan siang yang enak seperti itu ya biasa saja. Tetapi akan menjadi berbeda untuk mereka yang susah mendapat makanan. Saudaraku yang terkasih, saya teringat pertanyaan seorang ibu kepada anaknya. Apa yang membuatmu bahagia? Anak itu menjawab, kalau bisa melihat. Ibunya mengangguk lalu bertanya lagi, apakah ada yang lebih membuatmu bahagia? Anak menjawab, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa makan dan minum, badan sehat. Ibunya terdiam lalu mengatakan, anakku, saya bahagia karena hadirku berarti buatmu. Saya bahagia saat kamu mencium tanganku sebelum pergi sekolah, mengucapkan selamat pagi atau siang saat pergi dan pulang sekolah, saat mengucapkan selamat makan mama dan papa, dan saat kamu memeluk tubuhku dikala kamu sedih. Saudaraku yang terkasih, pengalaman-pengalaman real di mana kita bersukacita menghantar kita semua untuk menyadari bahwa tidak butuh hal yang besar untuk membuat kita bersukacita. Tetapi hal-hal kecil bisa membuat kita berbahagia dan bersukacita. Lalu pertanyaan bagi kita, sebagai seorang yang beriman, apa yang membuat kita itu sungguh-sungguh bersukacita atau patut bersukacita? Sabda Tuhan di Minggu Letare ini menyadarkan kita bahwa kita patut bersukacita, patut bersyukur karena ada 3 hal. Yang pertama adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita umatnya meski kita berulang kali menyakitinya dengan hidup dalam dosa. Ini dituliskan dengan sangat baik dalam bacaan pertama yang mau menyadarkan dan mengingatkan orang Israel bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, maka jangan sedih tetapi bersukacitalah. Yang kedua adalah rahmat dan kasih karunia Allah membebaskan kita dari belenggu dosa tanpa mempertimbangkan jasa-jasa kita. Dalam surat Rasul Paulus menyadarkan kita semua bahwa penyelamatan, pembebasan, dan kebahagiaan surga yang Tuhan sediakan semata-mata karena kasih setia Tuhan, karena limpah rahmat dan kasih-Nya, bukan hebat dan kuatnya kita atau jasa-jasa kita. Yang ketiga, Yesus Putra Allah sebagai Gembala Agung menghantar kita semua untuk keluar dari kegelapan menuju hidup dalam terang. Ia adalah sang terang itu sendiri dan Dia datang untuk menuntun dan menghantar kita keluar menuju hidup yang baik, hidup dalam cahaya kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman kita sangat bersyukur dan patut bersukacita karena betapa besar kasih Allah untuk umatnya. Oleh karena itu, teruslah bersukacita karena Allah Maha Pengasih. Sungguh baik dan besar kasih setia-Nya. Dengan apa? Dengan tekun berdoa,
kita terus-menerus menaruh pengharapan kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Rendahkan diri di hadapan Allah dengan sesal dan tobat. Gunakan kesempatan ini dengan baik untuk berbalik kepada Dia. Dan berani meninggalkan dunia kegelapan meski itu membuat kita nyaman. Dan memilih jalan terang meski terkadang sulit untuk dijalani. Tetaplah bersukacita dan bersukacitalah karena kasih Tuhan melimpah dalam hidupmu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.